Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Junitro Tarigan, saya dari D3 Keperawatan Dari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Perubahan pendidikan di masa depan, menurut Konferensi Menteri Pendidikan New Deal tahun 1906, harus berperan aktif dalam hal yaitu mempersiapkan pribadi sebagai warga negara dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Kedua, yaitu menanamkan dasar pembangunan berkelanjutan atau sustainable development bagi kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Ketiga, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada pengusahaan, pengembangan, dan penyebaran ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan kepentingan manusia. Dan kemudian yaitu menurut UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan di masa depan bertolak pandangan bahwa tanggung jawab pendidikan adalah tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan warga negara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan. Kemudian, mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis. Ketiga, mengubah cara berpikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memperkasai perubahan sosial yang diperlukan dalam mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas. Pendidikan nasional memiliki fungsi sangat strategis, yaitu mengembangkan kemampuan membentuk watak peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kemudian akhlak mulia serta berilmu cakap, kreatif, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian dinamika internal bangsa Indonesia, situasi saat ini yang muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai yang telah lama menjadi prinsip yang bahkan sebagai pandangan hidup mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua hal faktor yang penyebab dinamika internal bangsa Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, faktor eksternal itu yaitu berupa pengaruh globalisasi yang disemangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokratis liberal di bidang politik, yaitu faktor internal, yaitu bersumber dari internal bangsa Indonesia sendiri. Masyarakat yang menganggap bangsa Indonesia merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Nah, di sini disorientasi nilai terjadi masyarakat menghadapi masa transmisi dan transportasi dalam masa transisi terhadap peralihan dan masyarakat perdesaan menjadi masyarakat perkotaan, masyarakat agraris, masyarakat industri dan jasa teknologi, masyarakat tradisional, masyarakat modern, masyarakat voluntaristik ke arah masyarakat demokratis. Dalam masa transformasi terjadi pergeseran tata nilai kehidupan sebagai masyarakat Indonesia dapat dari proses transmisi, misalnya beralihan dan kebiasaan cara pandang masyarakat yang mengapresiasi nilai tradisional arah nilai-nilai modern yang cenderung rasional pragmatis. Di proses nasionalisme ini, suatu fenomena sosial pada sebagian masyarakat Indonesia yang menggambarkan semakin pudar rasa keadilan mereka untuk hidup eksis bersama. Menerisipnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritualis yang berakar pada kepahlawanan masa silam yang tumbuh karena kesamaan penderitaan dan kemuliaan di masa lalu. Nah, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan, yaitu mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasikan nilai-nilai moral, etika, dan religius. Kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai manusia. Ketiga, yaitu kembangkan jiwa semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Keempat, yaitu mengembangkan sikap demokratis, berkeadaan, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan komitmen bangsa Indonesia di era globalisasi. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Pancasila sebagai nilai untuk berkarya bagi lulusan PT. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi.
Peran mahasiswa dalam 5 sila yang disebutkan dalam Pancasila yang menjadi nilai-nilai kehidupan seperti yaitu sila ke-1 yang kita tahu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti bahwa semua orang yang berhak memeluk agama dan kepercayaan sivitas akademika dalam saling menghormati, toleransi dan memiliki rasa kepedulian antar umat beragama sehingga terciptanya rasa tolong menolong. Kedua yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki arti bahwa sesama manusia harus saling mencintai, tidak semena-mena terhadap orang lain, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, memiliki arti bahwa tidak harus tetap menjunjung tinggi semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetap satu jua, yang memberikan nilai-nilai pada sivitas akademika yaitu harus tetap menghormati dan menghargai perbedaan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Nah, di sini memiliki arti dalam hidup masyarakat tidak akan jauh dengan mufakat sivitas akademika dalam mencapai nilai-nilai keempat dalam Pancasila yaitu kebebasan dan berpendapat. Yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini memiliki makna bahwa setiap manusia memiliki hak dan keadilan, tidak bisa dipaksa ataupun memaksa kehendak pada orang lain yang menumbuh rasakan keragaman sivitas akademika untuk berperan dalam pada nilai-nilai yang kelima, yaitu harus tetap terus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, menghargai pendapat orang lain, dan bersikap dalam mengambil keputusan. Sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.